badi kelingi mata 3 yang kita bersihkan tadi. Makin keluar pamornya. Nah ini ya, pamornya makin keluar setelah kita bersihkan. Silakan dilihat kawan-kawan, pamornya makin keluar. Oke, kita cepatkan saja ya, nanti makin banyak yang jatuh cinta. Nanti kita review sendiri saja. Ini intinya sudah bersih. Oke, ini badi terakhir yang kita bersihkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video sebelumnya kita memberikan tutorial bagaimana perawatan handle dan warangka dari pusaka yang lama tersimpan, lama tidak tersentuh. Sekarang saatnya kita membuat tutorial. Kita bersama-sama coba merawat pusaka badi yang sudah lama tersimpan, lama tidak tersentuh, supaya dia tidak bertambah karatnya, minimal tidak bertambah karatnya kalau memang kita belum sempat membersihkan karatnya. Jadi di sini ini adalah cara kami. Kalaupun memang ada kawan-kawan yang memiliki cara lain, saya silahkan di komentar, di kolom komentar. Nanti kita coba. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat saya dan buat subscriber sekalian, sahabat-sahabat Warung Bilah Nusantara sekalian. Kesempatan kali ini kita masih ada 5 bilah yang tadi kita baru selesai bersihkan handle dan warangkanya. Kita akan treatment sederhana. Kita akan buang calon-calon korosi, kita akan buang debu-debu di bilahnya. Ini sudah lumayan cukup lama. Cuman di sini lagi-lagi saya jelaskan, kita bukan tutorial untuk menghilangkan karat karena lumayan cukup panjang. Ini kita hanya tutorial perawatan bilah setelah lama disimpan ya. Oke, masih ada badi kelingi. Lanjut ada badi capit sudut tunggal. Lanjut ada badi capit juga ya. Ini lumayan cukup parah berkarat. Kita skip saja untuk yang ini ya, kita skip saja untuk dibersihkan yang ini. Cuma nanti kita kasih lihat video lumayan cukup berkarat ini badi baru kita dapat. Mungkin nanti akan kita buat tutorial menghilangkan karat namun tidak melukai bilah, tidak menghilangkan pamor dari bilah ini. Lanjut ada badi mini, badi Bengkulu ataupun badi capit ya ini. Ini dia bilahnya. Next sama, ini juga bilah yang membuat saya cukup bingung, 2 bilah ini. Bagi kawan-kawan yang memang mengetahui, silahkan tolong komen di bawah. Berapa kali nih saya tanyakan ini sebetulnya bilah jenis apa, jarang ada yang komen. Coba komen di bawah ya untuk kawan-kawan, atau nanti kita akan buat detail reviewnya untuk 2 bilah badi ini yang membuat bingung ini sebetulnya badi apa. Nah, 4 badi ini yang akan kita bersihkan dari debu-debu calon-calon calon-calon karat. Jadi perawatan berkala, seminggu sekali, sebulan sekali itu penting kawan-kawan, supaya bilah kita tetap terjaga. Oke, saksikan detail bilahnya berikut ini kawan-kawan. Yuk kita coba lihat detail bilahnya. Ini dia detail bilah satu persatunya, termasuk bilah yang dia tadi karatan. Oke, lihat. Ini kan bilah yang berikut. Oke, ini adalah penampakan bilah sebelum kita bersihkan. Ini ada bilah kelingi mata 3. Kita akan bersihkan. Kita akan lapisi minyak, bersihkan ringan ya, perawatan ringan. Ini ada pelembang capit atau badi capit. Nanti akan kita minyakin. Ini ada capit juga. Setelah itu ini ada badi capit juga. Ini adalah penampakannya. Nanti kita coba cek detail satu persatu bilahnya, bagian spot-spot kotornya. Yang pertama ya, bilah yang pertama ini kita akan bersihkan dari debu-debu
Nanti ini penampakan sebelum kita bersihkan ya, dengan dari debu-debu. Kita akan perawatan ringan bilah ini. Ini bilah yang pertama. Ini dia detail bilahnya. Ada kawan-kawan yang tahu ini jenis bilah apa? Yang jelas ini bilah badik bekining ya. Cuman saya masih lumayan cukup ragu dengan jenis bilah ini. Sebetulnya ini jenis bilah badik capit atau jenis bilah badik Bengkuluan. Ini dia. Ada beberapa spot kotor debu. Bilah selanjutnya yang akan kita bersihkan. Ada beberapa spot debu ya di sini. Kita akan bersihkan dari debu saja, belum kita bersihkan karatnya. Karena memang waktunya lumayan tidak cukup. Ini kita cuman buat tutorial untuk perawatan ringan ya, perawatan ringan di bilah. Selanjutnya yaitu bilah capit. Ini hakul yakin saya ini adalah bilah capit, atau orang Palembang menyebutnya Palembang capit atau Pelimbang capit. Ini kita akan bersihkan, kita akan lapisi minyak, bersihkan dari debu-debu. Nah ini yang kata saya unik. Jadi dia ini lapisannya ini kuning, nggak tahu. Silakan komen kawan-kawan. Ini sebetulnya apa? Emas kah atau kuningan kah? Nah, setelah itu di sini juga masih ada kuning-kuningnya. Kita nggak tahu ini apa. Nah, ini dia. Ada kuning-kuningnya juga di sini. Jadi dia full sampai bawah. Nah, ini yang akan kita ini baru dapat. Nanti akan kita buat bersihkan, sekalian buat tutorial cara membersihkan bilah dari berkarat supaya tidak hilang serat-serat di bilahnya ya. Walaupun dia tidak seperti tempat lipat di daerah pulau-pulau lain, tapi serat dari badi di Sumatera itu sangat-sangat eksotis, walaupun tidak berbentuk kembang-kembang atau apapun itu, dia lebih eksotis. Nanti kita lihat ya kawan-kawan. Ini bilah yang kedua yang akan kita treatment, membersihkan yang ringan-ringan dari debu-debu. Lanjut, ini bilah selanjutnya. Ini juga bilah capit ya kawan-kawan. Aku yakin juga ini adalah capit. Sini ada capitnya. So, mantap. Ini capit suduk nunggal kawan-kawan. Kalau yang itu tadi belum yakin saya kalau itu suduk nunggal atau bukan, karena memang belum kita bersihkan. Nah, ini bilah selanjutnya yang akan kita bersihkan. Nah, setelah tadi lihat detail bilahnya yang ini cukup parah, kita tidak bisa cuman membersihkan dari debu saja. Ini harus kita pisahkan, harus segera kita selamatkan, karena ini memang jujur baru dapat kawan-kawan. Kita harus cepat-cepat selamatkan untuk bagaimana caranya karatnya hilang, bersih, tapi seratnya tidak rusak. Terutama bagian kuning-kuningnya ini yang betul-betul membuat dia eksotis. Lanjut, masih sama sikat bekas dan minyak. Namun minyak ini kawan-kawan terserah mau beli minyak Singer atau minyak apapun. Yang penting minyak ini gunanya hanya untuk pelapis ya kawan-kawan. Pelapis supaya bilah ini tidak rentan terhadap karat. Dan sekalian dibersihkan supaya bilahnya tidak rentan terhadap karat. Oke, sebelum diminyaki, kita sikat terlebih dahulu bilahnya supaya dia hilang dari debu. Seharusnya pakai masker kawan-kawan kalau memang dia berdebu. Jadi jangan terlalu dekat dengan hidung ya, karena karatnya lumayan cukup bahaya. Next,
Kalau yang sudah sangat-sangat lama tidak dibersihkan, jangan sampai tidak pakai masker kawan-kawan ya, supaya dia tidak terhirup. Ini alhamdulillahnya lumayan cukup, kita rutin perawatan dan kita minyaki terus, jadi dikit debunya. Pertama kita hilangkan debunya dulu, apalagi di badi-badi yang memang banyak banyak sudut. Ini sudut nunggal, di bagian sudutnya ini bagian sudut cekungan ini kita sikat satu arah seperti ini, ke arah ngebuang ya kawan-kawan, jangan arah ke kita supaya debunya tidak ke kita. Capitnya, di bagian capitnya jangan lupa dibersihkan supaya karatnya tidak berada di capit. Begitu juga di baliknya, kita bersihkan baliknya. Bilah badi sudut nunggal, sudut yang memiliki sudut atau cekungan ini lumayan cukup sulit juga kawan-kawan untuk dibersihkan, karena dia tidak flat, tidak datar, karena di sini nyekong. Jadi dia betul-betul harus rajin membersihinnya, pelan-pelan bertahap. Gak bisa bersihkan pusaka langsung sekali beres, gak bisa, dia harus berkala. Lanjut, ini badi kelingi. Badi kelingi di sininya tentunya ada cekungan lumayan cukup rentan, sangat rentan untuk berkarat. Kita akan bersihkan pelan-pelan saja supaya tidak rusak, apalagi untuk bilah yang memang dia sudah sangat-sangat berumur. Jangan terlalu keras membersihkannya, terutama di ujung, nanti dia sompet. Setelah selesai ya, maka ini kan tadi dia ada debu-debu yang ada di sini. Nah, kita bersihkan dulu debu-debunya. Seharusnya ada kain atau apapun, atau dia diganti sikatnya. Ini enggak, kita ganti sikatnya. Kita langsung, setelah dibersihkan dari debu, kita langsung minyaki. Minyak, kita berikan minyak. Setelah itu kita ratakan minyaknya dengan sikat. Nah, ini cara perawatannya, cara pelapisan cara pelapisan bilah supaya dia terlapisi dengan minyak ini. Terserah kawan-kawan mau pakai minyak apa. Kalau saya pakai minyak sejenis minyak mesin jahit ya kawan-kawan ya. Ada yang dia memakai minyak pusaka dan minyak lain-lainnya. Kalau saya cukup menggunakan minyak sejenis ini. Setelah itu mau diparfum, mau dikasih wewangian juga boleh. Cuman ingat, wewangian itu jangan selalu dikaitkan ke mistik kawan-kawan. Wewangian itu supaya kita senang aja, senang, baunya juga wangi yang kita senang, nggak harus wangi A, B, C, D. Kalau menurut saya, wangi apapun itu yang penting kita senang. Jangan pernah mikirin yang lain yang senang, kita yang senang, yang dititipi oleh Yang Maha Kuasa kita kok. Kalau kita mikirin orang lain yang senang ataupun yang lain-lainnya yang senang. Nih, next bilah yang kedua, kita lumuri minyak. Baliknya juga. Kenapa kok saya banyak banget pakai minyaknya? Ya supaya dia minyaknya meresap. Ini hanya Ini hanya sikat. Ini kan tadi sudah kita bersihkan dari kotoran-kotoran debunya. Ini kita melapisi bilahnya dengan minyak supaya debunya tidak langsung masuk ke serat-serat dari bilah ini. Next, langsung dia dibilah badi capit sudut nunggal. Mantap.
Kita minyakin. Jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe, tolong di subscribe terlebih dahulu supaya channel ini cepat monetis. Tolong jangan di skip nonton videonya supaya channel ini semakin berkembang dan ada banyak lagi inovasi-inovasi dari kita. Kalaupun memang kawan-kawan menyukai, dan mudah-mudahan kita tetap konsisten untuk membuat konten-konten tentang bilah, baik itu tradisional maupun yang dia bilah-bilah putih ya, bilah-bilah putih, jenis-jenis bilah-bilah kekinian. Lanjut di bilah kelingi. Sebelumnya kita di bagian di sini dulu, bagian sisi yang tidak ada matanya. Ini bagian sini tidak ada matanya kalau kelingi. Nah, lagi-lagi kelingi atau body piece, kadang kita berpikir mata ketiganya ada sebelah kanan, harus sebelah kanan. Beberapa kali juga kita dapat ada yang sebelah kiri kok kawan-kawan. Beberapa kali kita dapat ada yang sebelah kiri, namun tidak sempat kita buat konten. Sudah ada yang ngajak barteran, sudah ada yang ngejemput. Tuh. Namun tenang, insya Allah untuk bilah-bilah ini aman, tidak ke sembarang tangan. Tidak semua orang bisa memahari bilah-bilah jenis pusaka punya warung bilah, karena memang kita kita lihat-lihat orang untuk memaharkan bilah kepada orang tersebut. Kita lihat-lihat orangnya, kita lihat bilahnya juga. Kalau sekiranya bilah itu dalamnya cukup langka seperti ini, kita pasti akan tahan bilahnya. Kalaupun kepepet orang itu ngerayu terus seperti ini, beberapa kali dirayu orang, saya sebut angka 100 juta sekalian supaya dia berhenti untuk merayu seperti itu. Karena ini saya lumayan cukup sayang. Bilah ini bilah yang lumayan cukup langka kawan-kawan. Dia ada pamornya, tapi dia bilah kelingi, sudah kelingi, mata 3 ada pamornya. Sedangkan sahabat-sahabat pencinta pusaka biar Tosan Haji tahu sendiri, jarang kami memiliki badi itu yang ada pamornya, apalagi kelingi, jarang ada pamornya. Selesai. Bagaimana perbedaannya antara sesudah dan sebelum? Mari kita saksikan video detailnya. Oke, silakan saksikan, ini dia video detailnya. Ini dia video detailnya setelah dia dibersihkan dari debu-debu dan diminyakin. Makin kelihatan serat-seratnya. Ya, video detail keseluruhannya. Nanti kita coba detailkan satu persatu dari bilahnya. Ini bilah yang pertama kita bersihkan tadi, kita minyaki, kita berikan treatment perawatan. Dia semakin gahar. Ini sudah terlihat minyaknya, dia sudah dilapisi minyak ya. Yang tadi sangat-sangat kusam, berdebu, sekarang debunya sudah hilang dan dia menjadi gagah. Tahap badi pertama yang kita bersihkan. Ini badi kedua
yang kita bersihkan tadi. Oke, sudah bersih ya dari debu-debu. Ini dia seratnya seperti apa ya? Seperti gabungan dari jarum ya, serat-seratnya. Sudah bersih dari debu-debu. Badik yang kedua yang kita bersihkan tadi. Ini badik ketiga yang kita bersihkan tadi, badik capit sudut nunggal. Sudut nunggal itu lubang di sininya hanya ada satu, lihat nih detailnya ya. Detailnya ini masih ada beberapa karat yang memang belum bersih yang di belah situ. Kita belum cukup berani termasuk ini untuk membersihkannya spontan. Kita bertahap untuk membersihkannya supaya dia pamor-pamor seperti ini. Ini lihat, silahkan dilihat pamornya. Pamor-pamor seperti ini dia tidak hilang. Oke, lanjut di badik kelingi mata 3 yang kita bersihkan tadi. Makin keluar pamornya. Nah ini ya, pamornya makin keluar setelah kita bersihkan. Silakan dilihat kawan-kawan, pamornya makin keluar. Oke, kita cepatkan saja ya, nanti makin banyak yang jatuh cinta. Nanti kita review sendiri saja. Ini intinya sudah bersih. Oke, ini badik terakhir yang kita bersihkan tadi. Oke, selesai kita bersihkan badik-badiknya. Ajib, mantap. Ini dia detailnya ya, kita ulangi detailnya. Ini kalau dia kameranya propet atau kameranya mumpuni kelihatan banget serat-seratnya. Ya, itu tadi proses perawatan bilah pusaka khusus badik sudah selesai. After dan before-nya sudah saya tunjukkan. Lagi-lagi untuk kawan-kawan yang menganggap video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di berbagai platform media sosial yang ada. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar dia konten-konten kita bisa lebih berkembang dan channel ini bisa lebih berkembang. Tentunya kita butuh dukungan dari kawan-kawan, minta tolong di subscribe. Untuk video selanjutnya kita serahkan kepada kawan-kawan, kita mau bahas tentang apa, silahkan komen di bawah, silahkan ramaikan komentar di kolom komentar. Nanti kita, kalaupun kita bisa mewujudkan, insya Allah kita akan wujudkan kawan-kawan. Tadi ya, yang pertama kita ada badik jenis apa ini, badik kegalah kalau bahasa kami orang Lampungnya, atau badik jenis capit. Itulah yang buat saya bingung tadi, nanti tolong di komen ya. Ini sebetulnya badik jenis apa? Yang jelas ini adalah badik yang dia ada galah, yang ada di ini begini. Satu, setelah selesai, setelah itu ini juga sama selesai. Badik capit sudut nunggal juga sudah selesai, baik handle, warangka, bilah sudah selesai kita bersihkan dan berikan perawatan. Ini badik kelingi kesayangan juga sudah selesai. Dan ini yang tersisa tadi ya, badik capit yang dia ada kuning-kuningnya di bagian capit seperti menjadi lem. Ini belum selesai karena memang kita baru dapatkan. Ini karatnya lumayan cukup keras ya. Nanti kita akan coba bersihkan terlebih dahulu supaya kelihatan keindahan dari pusaka ini. Oke, cukup.
Sekian dari kami Warung Bila Nusantara. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.